pembahasan perencanaan PPh pasal 23 yaitu tentang tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Tujuannya adalah kita mengetahui tentang tarif dan bagaimana menghitung PPh pasal 23 adalah agar pengenaan tarif sesuai aturan. Jangan sampai harusnya kita dipotongnya 2%, ternyata dipotong 15%. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita perlu belajar tentang tarif dan perhitungan PPh pasal 23. Adapun tarifnya itu secara umum ada dua. Yang pertama 15% dan yang kedua 2%. Yang dikenakan 15% itu ada dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Jadi bisa kita simpulkan selain yang 4 ini, maka dia punya tarif 2%. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena untuk tarif yang 2% itu terdiri dari banyak objek, termasuk di dalamnya jasa. Yang rincian jasanya ada 62 jasa. Maka untuk PPh pasal 23 ini yang 15% itu tinggal hafalin yang 4, dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Adapun yang sisanya itu dikenakan tarif pasal 23 dengan 2% tarifnya. Kemudian di sini yang dikenakan 2% ada sewa ya. Nah, ini untuk sewa saya akan ulangi lagi. Dia bisa dikenakan pajak itu 2. Dia bisa PPh 23 ya. Dia bisa juga PPh 4 ayat 2. Tarifnya pun beda. Kalau PPh 23 itu 2% karena bukan termasuk yang 4 yang 15%. Kemudian kalau PPh 4 ayat 2 atau final itu 10%. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah objeknya. Jadi kalau PPh 4 ayat 2 itu apabila sewanya adalah sewa tanah dan bangunan, baru dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kalau misalkan PPh pasal 23 itu selain sewa tanah dan bangunan. Nah, seperti itu. Itu tentang sewa. Yang kedua yaitu imbalan sehubungan dengan jasa. Sehubungan dengan jasa. Nah, jasa pun ada beberapa kemungkinan sebagaimana yang tadi sewa. Jadi kalau misalkan jasa itu untuk pajaknya ada 2 kemungkinannya. Bisa dia dipotong PPh pasal 23, bisa juga dia dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk yang 23 itu pasti tarifnya sama 2%. Yang 21 itu 5%, 15, ya, 25, 30%, dan 35%. Nah, apa yang dikenakan PPh pasal 23 dan 21 karena sama-sama jasa, gitu kan? Kalau misalkan kita pelajari di PPh 21 itu ada contohnya ya, ada gaji, honorarium, dan lain-lain. Sebenarnya kan gaji itu jasa, ya kan? Jasa yang kita lakukan selama 1 bulan atau periode tertentu, kemudian atas pekerjaan kita dibayar. Kita nggak jualan barang, kita jualannya jasa. Makanya ada perbedaan antara 23 dan 21. Seperti itu. Jadi yang termasuk ke dalam PPh pasal 23 adalah jasa yang bukan termasuk PPh pasal 21. Seperti itu. Kemudian apabila
penerima belum punya NPWP, maka dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100%. Makanya termasuk ke dalam perencanaan pajak, yaitu dengan memiliki NPWP. Ya, apalagi saat ini yang NPWP itu sudah otomatis ketika kita memiliki nomor induk keluarga atau KTP. Ketika kita punya KTP, maka kita mendapatkan NPWP. Dengan tentu ada langkah yang harus ditempuh dulu agar KTP kita bisa menjadi NPWP. Karena NPWP saat ini itu ada dua format ya, ada yang format yang biasa 16 digit yang kita miliki sekarang atau yang ada di perusahaan. Nah, ada juga yang NPWP yang berupa dengan sama dengan NIK seperti itu. Itu tentang tarif dan perhitungan PPh pasal 23.